Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Kumis Rimba Channel. Pada perjumpaan virtual kali ini saya akan trekking ke Bukit Cikunir teman-teman. Jadi Bukit Cikunir itu terletak di daerah Sembungan Village, jadi desa tertinggi Pulau Jawa teman-teman. Situasinya seperti apa teman-teman bisa simak video hingga akhir. Nah untuk saat ini di Cikunir, untuk parkirnya itu dekat Gapura Sembungan Village teman-teman. Soalnya sedang ada renovasi kata warga setempat. Jadi nanti kita harus naik ojek dulu. Kita naik ojek dari sana. Naik ojek nanti satu orang 15.000 sepertinya. Nanti kita konfirmasi lagi. Gimana? Dingin nggak? Nah teman-teman, ini kita mau naik ojek dulu teman-teman. Jadi untuk naik ojeknya berapa Pak? Untuk naik ojeknya Pak? 15.000 itu buat satu orang atau? Oh bisa dua orang. Berarti nanti satu-satu. Dua bisa nggak satu? Oh, jadi nanti kita naik satu motor buat dua orang teman-teman. Nah kebetulan suhu di sini itu 11 derajat setelah kita cek. Nah kita lanjut ke sana dulu teman-teman. Ini teman-teman, ini kita naik ojek. Oke banget ini teman-teman. Naik ojek satu motor buat 4 orang. Tentunya anak kecil anak saya. Jadi ini kita dari base camp, dari tempat parkir itu kita beralih ke naik ojek warga teman-teman. Itu untuk satu motor beroperasi itu bayarnya 15.000 saja. Jalannya kayak gini teman-teman. Ini kalau nggak warga sekitar ini nggak bisa, bahaya banget ini. Sebenarnya saya takut ini, tapi percaya aja sama bapaknya, paling udah pengalaman ini. Oh, gokil. Bener ternyata itu di bawah harus direnov. Kalau jalan kaki ya 1,5 kiloan kurang lebih. Nah kalau dulu itu saya itu parkir di situ teman-teman. Satu tahun Pak. Oh kalau motor bisa sampai sini ya Pak? Tapi motor jalan ini. Oh, ini juga ojek. Nah itu bawah warga. Sampai atas Pak kalau bisa. Nah ini teman-teman, setelah naik ojek akhirnya kita sampai di Cikunir. Jadi ini baru direnov. Nah kita berjalan lanjut ke sana. Ini kita jalan jam 5:20 teman-teman. Jam 5:20 itu udah terang. Istri saya sama anak saya tadi di depan maling. Nah ada yang unik teman-teman. Jadi di sini itu ciri khasnya itu kentang balado. Kentangnya itu bukan kayak kentangnya di daerah bawah. Kalau kentang di daerah bawah itu kentangnya besar-besar. Nah kalau di sini kentangnya cuma seukuran buah kelengkeng. Suasana
pelan-pelan ini nyantai. Wow, istri saya udah sampai sana itu sama anak saya. Ini pusat oleh-oleh. Teman-teman ketika awas turun bisa oleh-oleh di sini. Ngos-ngosan banget ini, lama nggak jalan. Ternyata untuk jalurnya itu udah kayak gini sampai atas nanti. Nah teman-teman, ini akhirnya itu naik si Kunir. Itu sunrise-nya itu udah mulai kelihatan banget. Soalnya tadi dari pas di jalan itu sudah saya menit waktunya. Ternyata di Kunir itu ada perbaikan. Jadi di telaganya itu, telaga apa ya namanya, telaga Menjer, akhirnya parkirnya itu motor mobil itu parkir di dekat Gapura Sembungan itu. Akhirnya harus jalan kaki 2 kilo, kalau enggak naik ojek. Tadi kita udah naik ojek. Ini sama anak saya. Tahun yang lalu itu batuannya itu belum sampai sini belum. Jadi anak tangga ini sepertinya belum jadi. Nah kalau sekarang itu naiknya udah ada anak tangga, jadi lebih enak. Ayo semangat. Ini saya itu sama sekali nggak tidur dari semalam. Tadi jam 3 itu sempat ngantuk pas di jalan, langsung saya cari SPBU tapi SPBU nya tutup. Ya udah ngeres di depan SPBU. Sekarang itu udah enak banget teman-teman. Jadi sampai atas itu udah ada anak tangganya. Pokoknya rekomendasi banget buat teman-teman yang ingin ke si Kunir. Itu kalau teman-teman itu jalan cepat, naik 20 menit sampai teman-teman. Turun 15 menit. Ngos-ngosan ini. Gimana, masih kuat? Nggak kuat di bawah. Dapat sunrise, Bu? Ya, dapat. Dari mana, Bu? Dari Pati. Oh, Pati. Nah, teman-teman, cuman ini kan pas musim kemarau, jadinya itu medannya kayak gini. Berdebu banget. Saran buat teman-teman yang kesini, pastikan selalu bawa masker ya. Wah, kenapa ini? Cemara apa? Ini sampai di puncak si Kunir, teman-teman. Ini nggak dapat sunrise, tapi pemandangannya bagus banget ini.
setelah sampai di puncak Cikunir, ternyata itu debunya parah banget teman-teman. Musim kemarau jadinya itu debunya bertebaran di mana-mana. Teman-teman tetap bawa masker kalau naik ke Cikunir pas musim kemarau. Ini kita cari tempat buat nyantai dulu. Ini anak saya pasti tidur. Soalnya anginnya semilir ini. Teman-teman, jadi di Cikunir itu kalau saya itu punya hidden spot, cuman itu dulu tak temukan sekitar 6 tahun yang lalu teman-teman. Jadi nanti spot view-nya kayak gini. Cikunir ini teman-teman, jelas nggak ini? Nah, ini kalau dari puncaknya Cikunir teman-teman ambil kanan, nanti musola teman-teman bisa ambil lurus. Kalau dari atas spotnya teman-teman, bagus banget pokoknya. Namun teman-teman kalau kesini pastikan hati-hati, soalnya ini jalurnya udah ditutup buat yang arah turun. Pastikan diingat-ingat dan teman-teman tetap hati-hati, soalnya kayak gini. Oke teman-teman, setelah tadi menikmati sunrise di puncak Cikunir, ini kita lanjut spot yang kedua. Jadi spot yang kedua itu kelihatan Telaga Menjernya teman-teman. Jadi Telaga Menjer itu berada di kawasan Cikunir. Jadi pas ketika teman-teman masuk di base camp, nanti akan disuguhkan pemandangan Cikunir teman-teman. Nah, pada perjumpaan virtual kali ini saya mengajak anak dan istri saya. Jadi anak saya Kaldira dan istri saya Kiki Riani. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya tipnya apa gunung bawa anak. Nah, ini kebetulan anak saya ini udah gunung kedua teman-teman. Gunung pertama itu di Telomoyo, letaknya di Magelang perbatasan dengan Salatiga. Nah, ini gunung kedua itu Cikunir. Jadi tadi anak saya gendong gantian sama istri saya gantian nyoba gendong di belakang teman-teman. Jadi kalau tip dari saya itu yang penting pastikan anaknya itu sering diajak ke tempat yang dingin-dingin. Itu pasti banget, itu paling penting. Kalau anak saya itu sering jalan-jalan ke tempat yang dingin. Kedua, pastikan ketika mau berpergian H-2, pastikan anak-anak teman-teman itu posisinya dalam keadaan sehat. Lalu mulai logistik, mulai pakaian itu harus yang tebal, harus hangat, itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, kalau selain itu apa aja yang harus diperhatikan, yang harus dibawa, nanti akan dijawab oleh istri saya. Kalau dari saya sih ya benar sih, kalau anak kecil itu persiapannya nggak bisa sehari 2 kali sebelumnya, harus dari bulan-bulan sebelumnya, bahkan itu udah harus dibiasain diajak ke alam-alam, tempat dingin, diajak ke alam, dan anaknya itu terbiasa. Terus untuk pakaiannya sih pakaian yang hangat-hangat, jaket, terutama jaket tebal, kaos kaki double, terus gendongan yang nyaman pastinya. Terus juga selain anaknya juga pasti orang tuanya harus fit dulu, karena anak segini kan nggak bisa di. Iya betul teman-teman. Jadi posisi ketika kita harus bawa anak pas kita pendakian atau jalan-jalan di pegunungan, itu orang tuanya harus fisiknya sehat dulu, sehat, fit. Soalnya nanti kalau posisi bawa anak pastinya itu harus nginong terus. Kedua, terus ada antisipasi lain ketika kita perjalanan baik menggunakan motor maupun armada. Nah, itu kalau tip dari istri saya ketika perjalanan panjang, di perjalanan itu ada tips sendiri, mulai dari bawa mainan sampai apa, itu yang tahu hanya istri saya. Coba dijawab nih. Ya dari ibunya sih kan pasti udah hafal jam-jam dia tidur, jam dia pengennya main apa kayak gitu, jadi juga harus ngepas
pasin waktunya, nanti naik di sini turun jam segini, jam makannya jam segini gitu harus pasti menurut saya. Jadi pas di atas nggak rewel gitu. Nah, jadi itu ternyata itu persiapan dari kaum laki-laki sama perempuan itu jauh banget teman-teman. Kalau persiapannya saya itu cukup, yang penting saya sehat, anak saya udah saya bekali pakaian sama kondisinya udah sehat. Ternyata selain itu juga udah persiapannya lebih dari itu istri saya. Mulai dari mainan, mulai dari antisipasi pas ketika di perjalanan. Itu pas di perjalanan mulai dari harus ingat jam makannya, terus jam tidurnya, itu teman-teman. Nah, ini sekilas review jalan-jalan di Sikunir. Pertama kali ke Sikunir bawa anak saya, umur 1 tahun. Jadi hari ini tepat 1 tahun teman-teman. Jadi di Sikunir ini juga aman-aman aja. Soalnya sebelum-sebelumnya itu sudah saya sering jalan-jalan di pegunungan yang dingin. Nah kebetulan pagi ini suhunya 11 derajat. Namun 11 derajatnya itu nggak begitu dingin teman-teman. Mungkin kelembapannya itu nggak setinggi ketika pas musim hujan. Oke teman-teman, jadi setelah menikmati suasana di Sikunir, mulai dari spot view sunrise dengan pemandangan Gunung Sindoro Sumbing, ini kita kembali turun teman-teman. Jadi spot view-nya di atas itu ada 2, jadinya itu bagus-bagus semua. Nah, saya sarankan buat teman-teman kalau kesini itu pastikan mending nunggu sunrise saja teman-teman. Soalnya kalau di pas takutnya nanti ketinggalan sunrise dikit. Kayak saya tadi juga, biasanya saya kalau kesini itu 4:30 itu udah mulai naik teman-teman. Nah namun tadi sampai di portal tiket masuk retribusi itu tadi ternyata di Telaga Menjernya itu baru renovasi. Nah dan akhirnya tadi sampai parkiran itu harus cari tukang ojek dulu dan harus nunggu dulu. Setelah dapat tukang ojek, kita diantar kurang lebih 1,5 kilo sampai 2 kilo teman-teman. Jadi naik motor apa ya tadi? Motor Vega ZR. Satu motor itu buat 3 orang dewasa sama 1 anak-anak teman-teman. Saya tadi awalnya takut juga, soalnya satu motor buat bertiga ya. Ternyata itu bapaknya udah biasa. Nah sedikit buat teman-teman, ini tadi pas kebetulan pas musim kemarau juga, jadi debunya itu banyak banget teman-teman. Jadi teman-teman kalau pas naik pastikan bawa masker. Dan ini kan karena suhunya dingin banget, jangan sampai teman-teman itu bawa jaketnya sembarangan, soalnya itu bisa fatal. Jangan sampai berdampak buruk di atas teman-teman. Menuruni Sikunir, ini anak sama istri saya tadi udah di depan. Saya packing meja kursi itu malah ditinggal duluan. Paling udah sampai bawah. Coba kita ikut. Kalau medannya itu udah enak teman-teman. Dulu itu masih medan tanah. Kalau sekarang itu dari basecamp sampai puncaknya itu udah jalanan model tangga, model batu tapi dibuat tangga teman-teman. Buat turun tuh malah rasanya nyeri banget kakinya, soalnya semalam itu dinginnya juga minta ampun. Ternyata sampai sini. Nah teman-teman, jadi di Sikunir itu ada puncaknya ada 2 musola. Jadi ini cukuplah buat teman-teman istirahat sambil ibadah. Toiletnya juga ada banyak, bersih-bersih. Nah buat teman-teman yang ke Gunung Sikunir pastikan jaga kebersihan selalu ya teman-teman. Jangan sampai karena teman-teman sudah bayar tiket seenaknya buang sampah sembarangan. Di Sikunir itu sudah disediakan tempat sampah teman-teman, jadi jangan sampai buang sampah sembarangan. Nah ketika menuruni Sikunir
itu akan disuguhkan pemandangan dengan spot view itu teman-teman. Itu belerang-belerang itu kelihatan dari sini. Itu teman-teman. Ada wisata yang ada belerangnya teman-teman, namanya Kawah Sikidang. Jadi Kawah Sikidang itu nggak jauh juga dari sini. Nah ketika pas turun itu juga ada infak untuk kebersihan sampah teman-teman. Treknya itu enak buat turun. Yang penting kalau turun itu hati-hati teman-teman. Ini agak lumayan tinggi soalnya. Nah buat teman-teman yang ingin buatkan video di area Jateng, teman-teman bisa selalu komen di kolom komentar teman-teman. Nanti kalau saya ada waktu saya buatkan video di sekitar Jateng dulu. Soalnya sementara ini baru bisa perjalanan di daerah Jateng. Untuk luar pulau belum ada waktu teman-teman. Sampai belum Kal? Istirahat? Sampai belum? Lanjut ya gitu. Lanjut. Oh ya, anak saya itu 1 tahun sampai atas tadi senangnya minta ampun teman-teman. Lihat hijau-hijau, lihat awan tadi. Kedua kalinya di gunung. Yang pertama di Gunung Telomoyo, kedua ini di Puncak Sikunir. Baik teman-teman, setelah naik dan menuruni Sikunir, ini kita sampai di base camp kembali, dan nantinya untuk kembali ke tempat parkir itu harus naik ojek lagi teman-teman. Nah dikarenakan apa? Saat ini Bukit Sikunir di kawasan parkirnya dan di kawasan Telaga sedang ada renovasi, sehingga harus menggunakan ojek warga setempat untuk sampai di Bukit Sikunir teman-teman. Baik teman-teman, cukup sekian perjumpaan virtual kali ini di episode Kumis Rimba jalan-jalan di Bukit Sikunir. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kalian tetap sehat selalu dan lancar rezeki. Terima kasih.